Selamat siang Bu Ori. Selamat siang Ibu Indri. Bagaimana kabar? Kabar hari ini sehat, baik selalu. Puji Tuhan ya, Ibu Ori dalam keadaan sehat setelah hampir kurang lebih 2 bulan ya. Iya, Kita beristirahat karena kita punya hari raya juga. Akhirnya hari ini saya bisa kembali lagi datang ke sini untuk berjumpa dengan Ibu Ori. Kita akan melakukan, kita punya kegiatan lagi. Kegiatan kita seperti bulan-bulan yang lalu, kita akan melakukan hari ini pendampingan individu yang keempat. Tidak terasa ya sudah pendampingan keempat. Tiba-tiba sudah sampai ke pendampingan individu yang keempat. Kira-kira hari ini kita akan melakukan kita punya pendampingan. Saya akan memberitahu sedikit tentang fokus pendampingan kita hari ini. Yang pertama, kita akan melakukan observasi kelas. Seperti yang sudah diinformasikan kepada Ibu Ori sebelumnya, bahwa kita akan melakukan observasi kelas. Ibu Ori juga sudah mengirimkan, Ibu Ori punya RPP yang sudah sama-sama kita lihat dan kita revisi bersama. Saya akan ikut Ibu Ori untuk masuk di dalam kelas. Saya sebagai supervisornya Ibu Ori, saya akan melihat kira-kira bagaimana perkembangan, sejauh mana perkembangan Ibu Ori untuk melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penerapan budaya positif, selain itu juga penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, di situ juga saya akan melakukan penilaian terkait dengan observasi kelas yang Ibu Ori lakukan. Selain itu juga observasi yang kita lakukan itu artinya tidak melihat kira-kira ini benar atau salah, tapi saya hanya mau mengikuti bagaimana perkembangan Ibu Ori saja, seperti itu. Nah, saya ingin bertanya dulu sebelum kita pergi melakukan praktek observasi, kira-kira apa yang sudah terjadi selama 1 bulan belakangan ini? Jadi yang sudah terjadi dalam 1 bulan belakangan ini, yang mana dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu saya sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan gaya belajar, dan juga untuk budaya positif, dan juga untuk KSE atau sosial emosionalnya itu saya sudah mulai menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Oke. Ada banyak yang sudah Ibu Ori lakukan terkait dengan gaya belajar, terus penerapan KSE, terus budaya positif. Nah, kira-kira apa yang Ibu Ori anggap sebagai pencapaian Ibu Ori dari apa yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan ini? Iya, jadi kalau untuk budaya positif itu artinya dia yang lebih meningkat lagi dalam berkaitan pada 3 hal tadi. Untuk budaya positif itu saya sebagai pribadi dan juga di lembaga ini kami sudah menerapkan berkaitan dengan budaya positif, yang mana di dalam setiap pagi itu juga kami sebelum peserta didik masuk dalam kelas itu juga budaya positif yang untuk 5S itu kami terapkan, dan juga kebersihan di lingkungan sekitar maupun di dalam kelas itu juga kami menerapkan itu. Dan saya sebagai pribadi juga berperan aktif juga dalam kegiatan untuk budaya positif, dan juga untuk sosial emosional itu juga saya walaupun belum sempurna tapi sudah mulai menerapkan untuk KSE, dan juga untuk diferensiasi juga sudah mulai menerapkan, tapi yang lebih dominan itu ke budaya positif. Budaya positif, oke, baik. Saya sebagai Ibu Ori punya pengajar praktik ini, saya mengapresiasi yang luar biasa karena apa yang sudah Ibu lakukan. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang Ibu lakukan terus lagi dan bahkan lebih baik lagi dan lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Baik, bagaimana RPP-nya sudah dipersiapkan? Sudah. Oke, nah sebelum itu kita akan masuk kepada kegiatan pasca
praobservasi. Nah, kira-kira untuk kegiatan observasi kita hari ini nih, Ibu Ori sudah pemantapannya sudah bagaimana? Ya, sudah berapa persen? Artinya sudah 100% dan siap action Oke, kelas. baik. Nah, kira-kira kalau pemantapannya sudah sampai setinggi itu sudah 100%, kira-kira untuk kegiatan hari ini tujuan pembelajarannya apa? Iya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan pada pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah mengamati gambar pernapasan pada manusia, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia secara kritis. Dan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, setelah diskusi kelompok dengan berbantuan LKPD, peserta didik mampu mempresentasikan mekanisme pernapasan manusia dengan kritis. Jadi itu merupakan 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini. Oke, baik. Dari ketiga tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Ori uraikan tadi, ada mulai dari menjelaskan tentang mekanisme pernapasan dan lain sebagainya, kira-kira area pengembangan apa yang nantinya mau Ibu hendak Ibu capai dalam pembelajaran hari ini? Untuk area pengembangannya fokuskannya kepada apa? Untuk 3 bagian itu. Ya, jadi area pengembangannya itu tadi untuk sosial emosional. Sosial emosional. Baik. Kalau itu area pengembangan yang ingin Ibu capai, kira-kira strateginya apa yang sudah Ibu persiapkan? Jadi strategi yang saya siapkan untuk sosial emosional itu, dimana sebelum memulai kegiatan pembelajaran itu saya akan menyampaikan kepada peserta didik untuk melakukan teknik stop itu. Teknik stop itu sehingga peserta didik itu bisa mengembalikan situasi atau keadaan yang mereka rasa, sehingga bisa dalam keadaan sadar atau kesadaran dirinya penuh untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Baik. Masih ada lagi atau? Iya. Oke. Nah, baik, kita akan sedikit sudah yang kita diskusikan bersama terkait dengan tujuan pembelajaran, bahkan sampai dengan strategi apa yang nanti Ibu mau lakukan. Kita akan langsung masuk untuk kegiatan observasi. Saya akan menyampaikan sedikit bahwa observasi kita akan berlangsung selama 2 jam pelajaran. Nah, bagaimana? Sudah siap? Sudah siap. Iya, baik. Kita langsung saja Ibu. Iya, kita langsung saja. Oke. Senyum semua. Oke, Rona, kau senyum dulu. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu minta sit kita dalam. Sudah siap untuk belajar? Sudah kok? Atau ada yang sedih? Mau mulai KBM tapi masih rasa sedih? Tidak ada? Untuk relax, jangan takut. Relax saja. Tangan mau boleh di meja atau di pangku atau di samping juga boleh. Sudah duduk santai? Ya. Coba semua tarik nafas sambil tutup mata. Tarik nafas, tutup mata, lepas. Tarik lagi. Oke.
bagian rasa. Ya, rileks. Mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pernapasan dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pernapasan manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Itu capaian pembelajaran kita untuk hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengamati video atau gambar berkaitan dengan pernapasan pada manusia, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia dengan kritis. Jadi itu merupakan tujuan pembelajaran kita untuk siang hari ini. Manfaat dari materi ini itu kita bisa mengetahui mekanisme atau cara pernapasan kita sebagai manusia. Semuanya pasti masih bernapas. Pertanyaan kedua, bagaimana jika kita tidak bernapas? Ya, otomatis kalau tidak bernapas pasti sudah mati, sudah kaku, sehingga tidak bisa bernapas. Minta kalian duduk dalam kelompoknya masing-masing yang kita sudah menentukannya dari pertemuan-pertemuan yang kemarin. Sehingga silakan masing-masing menuju ke kelompoknya sehingga kita bisa melakukan diskusi kelompok. Silakan. Tujuan kegiatan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah kegiatannya itu yang pertama, bacalah LKPD dengan teliti dan seksama. Ketiga, tuliskan uraian jawaban pada kolom yang disediakan, dan yang terakhir, jika terdapat kesulitan atau masih belum dimengerti, segera diskusikan dengan guru. Jangan lupa nama kelompoknya. Waktunya 20 menit dari sekarang. Berdasarkan gambar di atas, itu menunjukkan mekanisme pernapasan. Yang pertama, pernapasan pada dada, yang kedua pernapasan pada perut. Terjadi akibat adanya kontraksi dan relaksasi diafragma. Oke, kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kesempatan diberikan kepada kelompok yang lainnya. Apabila ada pertanyaan, usul dan saran, silakan menyampaikan pada kelompoknya. Kelompok 2, silakan. Saya akan mengajukan pertanyaan dari kelompok 2 yang soal berikan contoh pernapasan. Iya, pertanyaan dari Yesri. Coba dari kelompok 2 berikan contoh dari pernapasan dada. Pernapasan dada itu yang bagaimana? Mungkin sebelum Contoh pernapasan menggunakan dada. 1, 2, 3. Sudah. coba ulangi sekali lagi, jangan cepat-cepat sehingga kita bisa melihat bagaimana apakah sesuai dengan yang kita katakan atau tidak. Iya. Pertama, pernapasan eksternal dan internal. Nah, kalau eksternal, itu merupakan perputaran gas berupa oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara cairan interstisial tubuh dalam kapiler darah dengan sebuah macam, yaitu pernapasan darah dan pernapasan perut.
Pertanyaan selanjutnya. Eh, 100 kurang 36% itu sebagiannya belum dinyatakan. Jadi kalau kita perhatikan jawabannya itu yang benar 3. Jadi untuk pembelajaran hari ini satu orang saja yang perlu pengayaan, selain itu perlu revisi. Jadi revisi. Ada yang senang, yang lain lagi semangat. Refleksi untuk pembelajaran. Kira-kira ya ada yang bilang sedikit tegang. Tegang karena ini hari ibunya termasuk ada dengan apa yang diharapkan untuk pembelajaran hari ini dan selanjutnya dari kalian semua. Ya. Demi mati seperti Amerika. Ya, bagaimana Dwi? Siapa yang mau menyampaikan? Mungkin pembelajaran hari ini, ke depannya bagaimana? Amin. Terima kasih kepada Randi yang sudah memimpin kita dalam doa. Pertemuan kita sampai di sini dan selamat siang. Ya, akhirnya selesai juga. Bagaimana rasanya setelah selesai? Ya, artinya rasa bisa lega karena bisa menyelesaikan pasca observasi dalam kelas dan merasa dapat menyelesaikannya dengan baik dan itu merasa kebahagiaan. Tadi sempat tegang. Tadi sempat tegang, Tapi selesai tapi sudah. sudah selesai, sudah aman, Oke. sudah normal kembali. Oke, setelah observasi hari ini kita akan masuk pada sesi pasca observasi. Saya ingin menyampaikan bahwa pasca observasi ini fokus percakapan kita kepada hasil dari observasi yang tadi sudah Ibu Ori lakukan. Kemudian ada beberapa catatan-catatan juga yang sudah saya rangkum terkait tadi apa yang sudah Ibu lakukan. Mungkin ini bisa menjadi satu masukan juga buat Ibu Ori ke depannya. Mungkin boleh diterima, boleh tidak juga. Tapi ini ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama, saya mengapresiasi begitu luar biasa tadi, kelasnya seru sekali. Karena muridnya juga aktif. Tadi sampai akhirnya bertanya, ada yang bilang sudah cukup sudah, karena hampir semua murid ingin bertanya. Semua ingin bertanya. Berarti pembelajarannya terkait dengan mekanisme pernapasan ini memang mereka begitu antusias. Antusias sekali. Mungkin tadi dalam pembelajaran juga saya melihat Ibu sudah melakukan teknik stop, sudah ada di dalamnya. Berarti KSM-nya juga sudah ada di dalam. Dan juga ada maksudnya pemberian apresiasi juga melalui tepuk. Tepuk hebat. Tepuk hebat. Nah, itu anak-anak pasti mereka merasa berarti mereka ini Hebat begitu. Nah, mungkin dari apa yang sudah Ibu Ori lakukan dari awal yang saya lihat kayaknya ice breaking kurang. Betul. Kayaknya bahkan tidak ada. Iya, betul. Kalau untuk ice breaking tadi memang tidak ada sama sekali. Iya, mungkin itu nanti ke depannya perlu untuk ditambahkan ice breaking karena yang saya lihat itu hanya itu saja, ada tepuk hebat saja itu yang ada. Kemudian untuk kegiatan inti. Tadi kegiatan inti juga hanya satu kegiatan saja yang dilakukan. Mungkin ke depannya bisa lebih bervariasi lagi supaya bisa, artinya tadi mungkin dikelompokkan kan sesuai nomor, angka. Mungkin ke depannya bisa lagi Ibu Ori kelompokkan sesuai minat mereka, gaya belajar, sehingga
pembelajarannya juga bisa lebih bervariasi. Di situ kan mungkin kalau tadi muridnya kelihatan kurang aktif, bisa lebih aktif lagi ke depannya. Jadi kita bisa, artinya ibu bisa mendorong murid untuk lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Itu yang. Kemudian yang berikutnya, tadi kan materinya terkait tentang mekanisme pernapasan. Tapi maksudnya kita lebih menonton kepada materi yang ditampilkan di slide. Mungkin kedepannya juga bisa lagi dikaitkan dengan kehidupan, maksudnya dengan apa sehari-hari, maksudnya dengan apa ya, artinya dengan kejadian nyata. Mungkin kedepannya seperti itu. Mungkin itu sedikit catatan yang tadi saya lihat dari apa yang sudah ibu lakukan. Tapi secara keseluruhan semuanya sudah bagus, sudah luar biasa. Mungkin itu sedikit yang menjadi catatan saya. Nah, kira-kira dari apa yang sudah saya katakan, kira-kira apa yang akan menjadi refleksi ibu? Jadi baik untuk refleksi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama kalau berkaitan dengan KSE itu tadi memang sudah diterapkan, tetapi untuk pembelajaran diferensiasi itu masih kurang. Memang sudah ada sudah dikelompokkan atau sudah diidentifikasi, tapi memang kekurangan saya untuk hari ini pembelajaran diferensiasi itu kurang saya, artinya menonjolkan, saya kurang menonjolkan, sehingga pembelajarannya ke depan saya akan memperhatikan itu sehingga bisa diperbaiki dan lebih baik lagi dari hari ini. Jadi itu sedikit refleksi. Dan yang berikut, untuk tadi sudah materinya memang berkaitan dengan mekanisme pernapasan, tapi kekurangan saya juga tadi berkaitan dengan, artinya kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu tadi saya juga tidak sempat mengaitkan hal tersebut, sehingga itu juga sebagai pembelajaran kepada saya, sehingga kedepannya setiap pembelajaran yang ada itu harus disampaikan kaitannya. Tadi memang manfaatnya itu sudah disampaikan, tapi kaitan dengan kehidupan, dalam kehidupan sehari-hari itu tidak disampaikan. Jadi itu memang refleksi penting untuk saya juga. Itu saja. Kan mungkin kalau misalnya pernapasan itu kan bisa anak langsung berdiri langsung, begitu, atau langsung tarik nafas, bukan hanya tadi teknik, atau bisa juga dikaitkan dengan tadi teknik stop, bernafas, kan tadi ibu sempat tarik nafas, buang, apa yang merasakan, itu juga bisa, itu yang akan kita pelajari hari ini, bisa dikaitkan juga tuh. Iya, baik. Nah, terkait dengan apa yang sudah ibu sampaikan terkait dengan refleksi, tadi ada sedikit pembelajaran berdiferensiasi yang perlu ditingkatkan apa dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa yang menjadi rencana tindak lanjut? Iya. Jadi mungkin rencana tindak lanjut saya untuk pembelajaran ke depan itu, saya harus mempersiapkan pembelajarannya dengan matang, dengan mantap, sehingga dalam pelaksanaannya di kelas itu sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan, dan juga berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi dan juga kaitan materi dengan kehidupan sehari-hari itu sangat penting, sehingga ke depan itu saya perlu memperhatikan itu sehingga bisa ditindaklanjut dan diperbaiki lebih baik lagi. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Ori, karena artinya apa yang menjadi catatan saya diterima dengan baik oleh Ibu, bahkan masuk dalam Ibu punya rencana tindak lanjut. Iya, Bu. Baik, luar biasa. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kita masuk pada rencana pengembangan diri. Nah, di rencana pengembangan diri ini kira-kira apa yang nantinya menjadi aktivitas Ibu untuk mengembangkan diri? Iya, untuk pengembangan diri saya, untuk apa yang mau Ibu lakukan untuk mengembangkan diri Ibu? Ya, untuk pengembangan diri saya itu saya harus lebih banyak belajar lagi, lebih mendalami lagi materi tadi yang sudah, misalnya tentang diferensiasi, KSE juga harus didalami lagi, sehingga pada diri saya itu juga bisa memahami yang lebih dalam dan lebih banyak lagi, sehingga dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas, dan juga budaya-budaya positif yang ada ditingkatkan lagi, sehingga dalam di lingkungan sekolah ini budaya positif ini juga bisa diterapkan dengan baik.
Oke, baik. Nah, Ibu bilang aktivitas pengembangannya Ibu mau lebih banyak, lebih mendalami lagi terkait dengan materi diferensiasi dan KSE. Nah, kira-kira tujuan apa yang hendak, maksudnya tujuannya apa? Jadi kalau berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi itu berkaitan dengan gaya belajar. Jadi kalau saya lebih memahami atau lebih mendalami lagi berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, maka pembelajaran di dalam kelas itu tentunya menyenangkan bagi peserta didik dan juga untuk semua yang ada di dalam kelas atau ruang belajar itu. Nah, kalau begitu kira-kira ukuran keberhasilannya apa kalau Ibu bilang? Oh iya, supaya ini yang menjadi ukuran keberhasilannya itu apa? Ya, kalau ukuran keberhasilannya menurut saya dalam kegiatan pembelajaran, artinya siswa itu semua bisa aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, bahkan sampai dengan hasil akhir berupa post-test atau asesmennya itu. Jadi sehingga asesmennya itu juga bisa artinya mencapai tujuan pembelajarannya. Bisa mencapai tujuan pembelajaran. Oke, baik, siap. Nah, kira-kira siapa yang nanti maksudnya apa yang menjadi pendukung? Pendukung, maksudnya kan tadi supaya ukuran keberhasilan kan dalam belajar murid bisa lebih aktif dan juga artinya hasil akhirnya itu tadi asesmen akhirnya itu murid bisa tercapai. Nah, kira-kira pendukungnya apa? Jadi pendukungnya itu mungkin dalam kegiatan pembelajaran itu artinya saya harus mempersiapkan mungkin media pembelajaran, media pembelajaran yang menarik sehingga bisa meningkatkan minat belajar siswa, dan juga model-model pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu harus bervariasi atau berinovatif sehingga peserta didik itu juga jangan bosan di kelas tapi lebih aktif lagi, punya minat lebih banyak lagi sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Siap. Nah, kira-kira waktunya kapan? Waktunya mulai dari sekarang. Jadi mungkin tadi kegiatan pembelajaran ini sebagai refleksi juga untuk saya bisa tindak lanjut dan mulai hari ini bisa memperbaikinya untuk pembelajaran ke depan. Siap. Oke, baik. Terima kasih Bu Ori untuk diskusi kita dan jawaban yang luar biasa dari Ibu terkait dengan pasca observasi ini. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih yang sudah baik menurut Ibu Ori dari pendampingan kita hari ini? Dan kira-kira apa lagi yang perlu diperbaiki ke depannya? Kita refleksi lagi terkait pendampingan kita. Jadi baik, untuk kegiatan yang saya lakukan hari ini, memang untuk kegiatannya belum sempurna, belum sesuai dengan yang saya harapkan. Artinya yang saya harapkan itu harusnya sempurna, tapi belum tentu sempurna. Tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu sebagai refleksi catatan-catatan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu sebagai observer, itu saya perlu tindak lanjut dan mulai hari ini harus bisa itu sebagai acuan juga untuk bagi diri saya untuk memperbaiki diri dalam mempersiapkan mungkin perangkat pembelajaran itu sehingga bisa menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran itu dengan lebih bersemangat lagi sehingga peserta didik juga ikut bersemangat dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Semangat ya Ibu Ori, pasti apa yang artinya Ibu inginkan itu pasti bisa tercapai kalau artinya ada motivasi juga dalam diri kita sendiri. Nah, kira-kira sejauh ini ya, apa pendampingan kita hari ini membantu Ibu Ori atau tidak dalam menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran nanti untuk kedepannya? Iya, jadi untuk pribadi saya pendampingan pada hari ini sangat bermakna bagi saya karena kegiatan pembelajaran yang hari ini saya lakukan mungkin menurut saya mungkin menurut pribadi saya sudah pas atau sudah mungkin dari saya sudah lengkap, tapi karena ada pendampingan dari Ibu sebagai pengajar praktik untuk kelompok saya sehingga saya berterima kasih karena pendampingan hari ini mungkin kekurangan saya sudah dijadikan sebagai refleksi yang sudah disampaikan oleh Ibu kepada saya dan itu sebagai nilai tambah juga untuk saya untuk bisa memperbaiki diri dan bisa
mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Artinya bukan kekurangan, tapi iya. lebih ke Lebih ini ke- apa namanya, apa yang masih perlu ditingkatkan Iya, lagi. ditingkatkan. Seperti itu. Baik, saya akan menginformasikan sedikit terkait dengan pendampingan 5 nanti Iya. yang akan kita lakukan. Nanti Ibu Ori bisa mempersiapkan salah satu rekan CJP, rekan sejawat, Iya. untuk nanti Ibu bisa observasi dia. Iya. Nanti Ibu bisa coaching dia ketika kegiatan PI 5. Iya. Jadi Ibu persiapkan itu, nanti Ibu bisa dampingi dia untuk buat RPP, satu RPP pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nanti Ibu bisa revisi sama-sama, terus Ibu melakukan observasi dengan rekan sejawat Ibu yang bertindak sebagai supervisi. Ibu supervisi dia, kemudian nanti dia punya format, nanti Ibu kumpulkan pada saat pendampingan individu 5. Nah, nanti semua hal-hal ya apa yang perlu dipersiapkan nanti Ibu bisa lihat, buka kembali di modul 2.3, ada di aksi nyata. Oke, baik. Mungkin itu saja sampai di sini. Ada yang mau Ibu tanyakan? Ya, jadi untuk yang mau ditanyakan mungkin dari saya atau terkait dengan PI 5 ini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, atau kalau mau ditanyakan mungkin bisa lewat japri WA juga. Oh iya, jadi tadi untuk PI 5 yang mana tadi Ibu sudah sampaikan, untuk artinya saya yang akan bertindak sebagai observer. Dan juga di situ berawal dari pendampingan dalam pembuatan RPP. Jadi itu nanti saya, artinya sebelum PI itu sudah dilakukan. Itu sudah dilakukan. Ya, jadi itu nanti sudah dilakukan. saat PI itu hanya Ibu kasih saya formatnya, masih ada di. Iya ya. Baik. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang terkait dengan LMS kesulitan, Ibu bisa muat di jurnal komunikasi supaya bisa dilihat oleh Ibu fasilitator. Iya, baik Bu. Oke, baik, mungkin itu saja pendampingan individu kita kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Yang baik boleh diterima, yang tidak baik kita buang jauh-jauh. Oke, baik, mungkin itu saja. Ya, terima kasih Terima banyak. kasih banyak. Selamat siang, Selamat Ibu. siang, Ibu. Sampai jumpa.